utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Kalau ekonomi menurun, kemampuan itu berkurang. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat. Karena kan ada orang kan hari-hari ini ada yang suka bicara masalah utang. Ya, istilah saya, ekonomi Indonesia sudah di ICU sebetulnya. Harus pakai ventilator terus. Ventilator itu artinya utang lagi. Karena untuk bayar bunga saja harus minjam. Indonesia akan menjadi sebuah negara kuat ekonominya memang melalui ujian-ujian, tidak mungkin instan, melalui ujian-ujian, melalui cobaan-cobaan. Itu kan semuanya issuance dari Perpres 72 sudah diomongkan, sudah disampaikan ke publik. Anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SPN, dari pinjaman. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Kenapa Pak Jokowi sekarang harus melakukan secara kecepatan dan magnitude-nya besar? Karena tadi investasi di bidang sumber daya manusia yang begini banyak tertunda. Investasi di bidang infrastruktur yang sama sekali tidak dilakukan dalam jumlah yang cukup sehingga menyebabkan kemacetan, ekonomi biaya tinggi di bidang infrastruktur. Maka kita sekarang harus mengejar. Kalau kita tunda, tidak memecahkan masalah juga. Lihatin hanya itu terus gitu ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan yang disampaikan bukan sesuatu yang baru, namun sebaiknya dilihatnya di dalam konteks yang lebih besar. Apakah utang kita itu mampu untuk menjaga kita stabilitas ekonomi Indonesia waktu dia mengalami tekanan harga komoditas jatuh? Apakah dia mampu membangun infrastruktur? Apakah kita mampu mengurangi kemiskinan? Itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya. Pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Sombong amat. Nah, mengenai utang 40% atau 41%, di dunia ini sekarang anggota G20, kalau dilihat Pak CT, nggak ada yang utangnya serendah kita. Kalau kita lihat negara-negara emerging, dari mulai India, kemudian kita lihat advanced country, Amerika, Perancis, Inggris, even Jerman, itu semuanya sudah di atas 60, bahkan ada yang di atas 100%. Jadi, kenapa kok mereka tetap bisa jalan ekonominya pulih? Ya karena memang APBN-nya dijadikan tools. Pada saat dibutuhkan ya dia harus kerja keras. Pada saat dia kemudian sudah mulai bisa sehat, dia harus menyehatkan diri. Tetap bisa jalan ekonominya pulih ya karena memang APBN-nya dijadikan tools. Dia juga tahu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang hormat kepada Bu Sri Mulyani, semua orang menghargai kok. Banyak yang beranggapan apabila berhutang berarti negara tersebut tidak dapat memenuhi pembiayaan. Hutang juga memberikan kesannya hanya akan menambah panggung pembiayaan atau perekonomian yang juga menghambat pertumbuhan. Kira-kira saja. Namun apakah benar seperti itu? Akan muncul beberapa pertanyaan, bahkan anggapan dari beberapa pihak. Mengapa hutang bagi Indonesia pasti dibutuhkan, padahal Indonesia sendiri yang sudah kaya? Bagaimana tidak? Indonesia sendiri merupakan negara terkaya di dunia, yaitu dari segi sumber daya alamnya. Penggunaan hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk memperlancar pembangunan digunakan. Pembiayaan jadi keuangan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan hutang khususnya dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari kota menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan bagi negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Positif dari hutang luar negeri sendiri yaitu terhadap pembangunan ekonomi, sebab oleh lainnya dapat meningkatkan pendapatan daerah, sehingga hutang luar negeri menghasilkan dampak positif terhadap perekonomian negara.
kemudian terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai dampak lanjutnya, yang mampu menumbuhkan perekonomian, hal itu dikarenakan aliran bantuan luar negeri dapat meningkatkan investasi yang selanjutnya meningkatkan pendapatan dan tabungan domestik, dan seterusnya. Bahkan kabar terbaru, keperluan negeri Indonesia pun menyusut di tengah banyak negara diambang kebangkrutan. Tidak cuman itu, hutang pemerintah pun semakin sehat karena penurunan rasio terhadap produk domestik bruto. Hal ini tentu menjadi kabar baik mengingat ke depan resiko akan mengeceknya hutang menjadi sangat tinggi. Hutang saat ini adalah 39% dengan nominal hutang mencapai 7.040,32 triliun dengan penerimaan yang kuat. Hutang kita terhadap PDB sebenarnya telah turun 13%, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Hutang Indonesia sendiri digunakan untuk melakukan pemerataan infrastruktur yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan harapan ekonomi Indonesia meningkat, dan ini sudah terbukti dengan mudahnya akses wilayah ke suatu wilayah yang lain. Pembangunan infrastruktur Indonesia sejak Presiden Joko Widodo mulai memerintah Kabinet Kerja pada akhir 2015, infrastruktur menjadi salah satu model dianggap sebagai negara yang maju dan memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Indeks pembangunan infrastruktur di Indonesia saat ini masih berada di garis bawah standar negara-negara, yang artinya masih kalah dibandingkan dengan Malaysia, Hindia, hingga Cina. Sebaiknya stabilisasi dan konsolidasi perekonomian mungkin di ruangan ini lahir. 1997 sampai 1998 yang seumuran saya pada saat itu. Tim hanya itu terus gitu ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan yang disampaikan bukan sesuatu yang baru, namun sebaiknya dilihatnya di dalam konteks yang lebih besar. Apakah utang kita itu mampu untuk menjaga kita stabilitas ekonomi Indonesia waktu dia mengalami tekanan harga komoditas jatuh? Apakah dia mampu membangun infrastruktur? Apakah kita mampu mengurangi kemiskinan? Itu semuanya kan tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja, jadi kehilangan konteksnya. Pertanyaannya, banyak dari angka-angka ini tidak tercatat sebagai utang negara. Jadi kalau kita tambahkan ke utang negara yang sudah banyak sekali, itu utang negara kita makin besar dan tidak terkendali. Sombong amat. Nah, mengenai utang 40% atau 41%, di dunia ini sekarang anggota G20, kalau dilihat Pak CT, nggak ada yang utangnya serendah kita. Kalau kita lihat negara-negara emerging, dari mulai India, kemudian kita lihat advanced country, Amerika, Perancis, Inggris, even Jerman, itu semuanya sudah di atas 60, bahkan ada yang di atas 100%. Jadi, kenapa kok mereka tetap bisa jalan ekonominya pulih? Ya karena memang APBN-nya dijadikan tools. Pada saat dibutuhkan, ya dia harus kerja keras. Pada saat dia kemudian sudah mulai bisa sehat, dia harus menyehatkan diri. Tetap bisa jalan ekonominya pulih, ya karena memang APBN-nya dijadikan tools. Dia juga tahu Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, itu adalah kebanggaan kita karena masuk sebagai Menteri terbaik Asia Pasifik, masuk sebagai Menteri terbaik dunia, masuk sebagai banyak penghargaan dari internasional. Semua orang hormat pada Bu Sri Mulyani, semua orang menghargai kok. Banyak yang beranggapan apabila berhutang berarti negara tersebut tidak dapat memenuhi pembiayaan. Hutang juga memberikan kesannya hanya akan menambah panggung pembiayaan atau perekonomian yang juga menghambat pertumbuhan. Kira-kira saja. Namun apakah benar seperti itu? Akan muncul beberapa pertanyaan, bahkan anggapan dari beberapa pihak. Mengapa hutang bagi Indonesia pasti dibutuhkan? Padahal Indonesia sendiri yang sudah kaya. Bagaimana tidak? Indonesia sendiri merupakan negara terkaya di dunia, yaitu dari segi sumber daya alamnya. Penggunaan hutang sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk memperlancar pembangunan digunakan. Pembiayaan jadi keuangan dalam negeri
jumlahnya sangat terbatas, sehingga sebagai sumber pendanaan hutang khususnya dibutuhkan untuk memecahkan masalah pembiayaan dalam pembangunan. Sumber pendanaan yang berasal dari kota